Kalian pernah nggak ngerasa lelah padahal kalian nggak ngelakuin apa-apa? Atau merasa beda dari orang lain? Seolah dunia ini berjalan dengan irama yang tidak cocok dengan kalian. Kalau iya, mungkin kamu belum mengenal human design. Bukan sekedar teori spiritual, bukan sekedar sistem kepribadian. Tapi ini adalah rancangan peta cetak biru energi jiwamu. Rancangan unik yang menunjukkan bagaimana kamu seharusnya hidup. Mengambil keputusan, berinteraksi, bahkan mencintai. Di semesta ini, kita bukan sembarang manusia yang berjalan tanpa arah. Kita adalah bagian dari permainan besar papan catur semesta dan setiap dari kita punya posisi, fungsi, dan kekuatan yang unik. Pertanyaannya, kamu itu siapa di papan catur itu? Apa itu human design? Human design adalah sistem yang lahir dari gabungan banyak pengetahuan kuno dan modern. Astrologi, I Ching dari Tiongkok, sistem cakra dari India, Kabbalah dari Yahudi mistik, dan ilmu kuantum dari Barat. Dalam sistem ini, kamu akan menemukan bagaimana energi tubuhmu bekerja. Bagaimana cara terbaik kamu membuat keputusan, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalani kehidupan sesuai desain jiwamu. Seperti blueprint atau rancangan bangunan yang sudah ditentukan sebelum dibangun, tubuh dan jiwamu juga punya blueprint bawaan. Inilah yang disebut human design. Dalam sistem ini ada 5 tipe utama energi manusia. Dan inilah yang akan kita bahas lebih dalam hari ini. 5 tipe energi. Yang pertama, generator. Kalau kamu seorang generator, kamu adalah tenaga penggerak semesta. Kamu punya energi yang sangat besar dan stabil. Tapi hanya bisa benar-benar aktif kalau kamu melakukan hal yang kamu sukai. Kamu tidak cocok dipaksa melakukan hal yang tidak kamu nikmati. Saat kamu menjalani hidup sesuai gairahmu, kamu akan masuk ke kondisi yang disebut sacral satisfaction, rasa puas yang dalam dan mengalir. Tantangan utama generator adalah sering merasa harus mengorbankan diri demi orang lain. Kamu mungkin terlalu sering bilang ya, padahal hati kecilmu bilang tidak. Disitulah kamu kehilangan tenaga. Di papan catur semesta, generator adalah pion yang kuat dan stabil. Tanpa kamu, permainan tidak bisa berjalan. Tapi kamu harus sadar kemana kamu melangkah, agar kamu tidak jadi pion yang tersesat. Yang kedua, manifesting generator. Manifesting generator atau MG adalah versi turbo dari generator. Kamu cepat, intuitif, efisien, dan multi-talenta. Kamu bisa mengerjakan banyak hal sekaligus, dan bahkan sering loncat-loncat dari satu hal ke hal lain. Dan itu bukan masalah, karena itu bagian dari desainmu. Masalah muncul ketika dunia memaksamu untuk fokus pada satu hal. Padahal MG itu tidak cocok untuk gaya hidup linier. Kamu hidup dengan jalur zigzag dan justru dari sanalah kamu belajar dan memberi warna pada dunia.
Di papan catur semesta, kamu seperti kuda lincah dan tak terduga. Kamu bisa melompat, melampaui batas, kalau kamu melaju cepat ke kemenangan. Asal kamu tidak merasa bersalah karena tidak normal. Ketiga, proyektor. Proyektor adalah petunjuk arah. Kamu tidak punya energi besar seperti generator, tapi kamu punya penglihatan strategis dan kecerdasan sistemik. Kamu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Proyektor cocok untuk menjadi pembimbing, konsultan, mentor, atau pemimpin spiritual. Bukan karena kamu berkuasa, tapi karena kamu paham pola yang orang lain tidak sadari. Tantangan proyektor adalah ingin diakui. Kamu harus belajar menunggu undangan atau pengakuan sebelum memberi nasihat atau memimpin. Kalau kamu memaksakan diri sendiri, kamu akan merasa pahit seperti tidak dihargai. Proyektor di papan catur adalah ratu atau menteri. Tidak selalu bergerak, tapi ketika mereka melangkah, itu strategis dan menentukan arah. Yang keempat, manifestor. Manifestor adalah penggerak awal orang-orang yang tidak butuh izin siapapun untuk bertindak. Kamu lahir untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Kamu inisiator, pelopor, dan pemicu perubahan. Energi manifestor sering terasa kuat dan menekan bagi orang lain. Maka dari itu, kamu kadang dianggap keras kepala dan tertutup. Padahal kamu hanya butuh ruang untuk menjadi dirimu sendiri. Tapi ingat, kamu perlu belajar menginformasikan langkahmu sebelum bertindak, agar tidak menciptakan konflik yang tidak perlu. Manifestor di papan catur adalah pembuka permainan. Tanpamu, pion pertama tidak akan pernah bergerak. Kelima, reflektor. Reflektor adalah tipe paling langka. Kamu adalah cermin hidup bagi lingkunganmu. Kamu tidak punya pusat energi tetap. Jadi kamu menyerap dan memantulkan energi dari orang dan tempat di sekitarmu. Itulah kenapa ketika kamu berada di komunitas yang sehat, kamu bersinar. Tapi ketika kamu dikelilingi toksisitas, kamu jadi kehilangan jati diri. Kekuatan reflektor terletak pada kepekaan ekstrim. Kamu bisa merasakan hal yang bahkan tidak dikatakan. Tapi, kamu juga butuh waktu, seringkali 1 siklus bulan penuh, untuk mengambil keputusan besar. Di papan catur semesta, kamu bukan bidak. Kamu adalah papan itu sendiri. Kamu melihat keseluruhan. Kamu bukan untuk bermain, tapi untuk menilai kualitas permainan itu sendiri. Kenapa mengetahui tipe ini penting? Kebanyakan dari kita dibesarkan dengan pola satu ukuran untuk semua. Semua harus kerja 8 jam. Semua harus rajin, kuat, multitasking. Tapi dalam human design, tidak semua orang cocok dengan pola yang sama. Kamu bukan salah. Kamu hanya belum hidup sesuai desainmu. Ketika kamu mengenali siapa dirimu dan mulai hidup berdasarkan itu, maka hidupmu akan terasa lebih ringan, lebih otentik, dan lebih bermakna. Human design bukan buat membatasi kamu, tapi untuk membebaskan kamu dari ekspektasi yang bukan milikmu. Jadi, siapa kamu di papan catur semesta ini? Apakah kamu pion yang penuh tenaga seperti generator, atau kuda yang melompat cepat seperti manifesting generator? Apakah kamu petunjuk arah seperti proyektor? Membuka langkah seperti manifestor?
atau cermin universal seperti reflektor? Tulis di komentar kamu tipe yang mana. Dan apa yang paling kamu rasakan setelah tahu ini? Jika kamu tertarik belajar lebih dalam lagi tentang human design, kita bisa bahas lagi strategi hidup untuk tiap tipe. Cara membuat keputusan terbaik sesuai desainmu. Dan bagaimana kamu bisa menciptakan kehidupan yang tidak menguras jiwa. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke temanmu yang masih merasa salah tempat di dalam hidupnya. Karena mungkin mereka hanya belum tahu bahwa mereka adalah bagian penting dari papan catur semesta ini.